Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik yaitu Kylian Mbappe berhasil mencetak hat-trick pada laga kontra Kazakhstan. Dan juga ada kabar dari Belgia yang berhasil membungkam Estonia dengan skor 3-1. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Real Madrid siap melepas 3 pemain sekaligus demi bisa mendatangkan Dusan Vlahovic. Nah, beda cerita nih sama rival abadi mereka yaitu Barcelona yang mau memulangkan Thiago Alcantara. Legenda Real Madrid Iker Casillas punya keyakinan penuh terhadap skuad El Real saat ini. Casillas yakin kalau Los Blancos punya peluang besar untuk menjuarai Liga Champions. Menurut Casillas, skuad El Real saat ini sudah berbeda dari sebelumnya. Casillas juga bilang kalau saat ini Los Blancos sedang berada di tahap regenerasi pemain. Apalagi di musim ini Los Blancos banyak dihuni oleh beberapa pemain muda, mulai dari Vinicius Junior sampai gelandang anyar mereka yakni Eduardo Camavinga. Real Madrid dikabarkan bakal memboyong striker Fiorentina yakni Dusan Vlahovic. Peluang El Real untuk memboyong Vlahovic juga terbuka cukup lebar. Kabarnya klub asuhan Carlo Ancelotti ini bakal menjual 3 pemain mereka. Bersumber dari Football Italia, 3 pemain tersebut adalah Alvaro Odriozola, Borja Mayoral, dan Luka Jovic. Sementara itu, Los Blancos harus bersaing dengan beberapa klub top Eropa lainnya mulai dari Arsenal, Tottenham Hotspur, sampai Juventus. Manchester United mengalami performa yang pasang surut di awal musim ini. Pasalnya klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer ini kerap tampil kurang konsisten. Akibatnya banyak supporter yang menuntut agar setan merah merombak skuadnya. Mereka bahkan mengadakan voting dan meminta manajemen untuk melepas 10 pemain. Dilansir dari Manchester Evening News, 10 pemain tersebut adalah Phil Jones, Andreas Pereira, Paul Pogba, Anthony Martial, Juan Mata, Fred, Nemanja Matic, Tahith Chong, sampai Lee Grant. Arsenal yang mendapatkan penolakan dari Dusan Vlahovic berniat untuk mendatangkan Domenico Berardi. Nah, sementara itu ada juga dari Matteo Guendouzi yang dipinjamkan ke Marseille justru ogah untuk pulang. Klub asal kota London Arsenal disebut tengah membidik sayap kanan Sassuolo yakni Domenico Berardi. The Gunners dikabarkan bakal memboyong Berardi pada musim depan. Kabarnya Berardi merupakan alternatif seandainya mereka gagal memboyong Dusan Vlahovic. Sebelumnya, Vlahovic disebut telah menolak tawaran yang sudah diajukan The Gunners. Selain itu, The Gunners ingin memboyong Berardi karena harga yang cukup murah. Kabarnya Sassuolo membandrol Berardi di kisaran 35 juta euro saja. Setelah memulangkan Dani Alves, Barcelona dikabarkan ingin memulangkan Thiago Alcantara. Kabar ini juga disampaikan oleh jurnalis asal Portugal yakni Pedro Almeida. Almeida mengklaim kalau pemulangan Thiago merupakan permintaan dari Xavi Hernandez. Sebelumnya Xavi sudah mendiskusikan hal tersebut dengan sang presiden Joan Laporta. Sejak didatangkan dari Al-Sadd, Xavi langsung menebar janji kepada para fans Blaugrana. Xavi berjanji bakal memainkan permainan cantik dan bakal mengangkat performa Blaugrana. Matteo Guendouzi dikabarkan ingin bertahan di Marseille dan ogah kembali ke Arsenal. Alasannya karena Guendouzi merasa nggak dihargai oleh pelatih The Gunner Mikel Arteta. Seperti diketahui, Guendouzi merupakan pemain Arsenal yang kini dipinjamkan ke Marseille. Bersama Marseille, gelandang berusia 22 tahun ini berhasil kembali ke performa terbaiknya. Dari 13 pertandingan Ligue 1, Guendouzi sukses mengemas 3 gol dan 3 assist. Next, Steven De Vrij menolak tawaran dari Tottenham Hotspur karena lebih memilih bertahan di Giuseppe Meazza. Nah, kalau De Vrij mau bertahan beda sama Adrien Rabiot yang justru mau bergabung dengan Newcastle United. Bek tengah Inter Milan Steven De Vrij dikabarkan menolak tawaran dari Tottenham Hotspur. Bek asal Belanda ini lebih memilih bertahan di Giuseppe Meazza. Sebelumnya pelatih anyar Tottenham Antonio Conte berminat untuk memboyong De Vrij ke kota London. Pasalnya Conte pernah mengasuh De Vrij sewaktu masih menukangi Inter Milan. Conte mengaku kagum dengan permainan dari De Vrij, tetapi sayang Conte gagal mewujudkan rencananya karena De Vrij lebih memilih Nerazzurri. Gelandang Juventus Adrien Rabiot dikabarkan bakal angkat koper dari kota Turin. Gelandang asal Prancis ini disebut ingin mengadu nasibnya di pentas Premier League.
Kabarnya Rabiot berpeluang untuk bergabung dengan Newcastle United. Apalagi klub berjuluk The Magpies ini disebut serius untuk memboyong Rabiot ke James Park. Selain itu, peluang Newcastle untuk memboyong Rabiot juga terbuka cukup lebar. Pasalnya, si nyonya tua siap melego Rabiot dengan kisaran harga 30 juta euro. Inter Milan kembali diterpa isu kebangkrutan. Pasalnya, Sanding Group yang berstatus sebagai pemilik Inter Milan dikabarkan bakal segera gulung tikar. Mengetahui hal tersebut, Direktur Inter Milan Alessandro Antonello meminta kepada para fans untuk tetap tenang. Dirinya bahkan meminta para fans untuk tetap memberikan dukungan. Untuk bertahan, kabarnya Inter Milan bakal melego sejumlah pemainnya pada musim depan. Berita selanjutnya, Presiden Bayern Munchen mengejek Manchester City dan PSG karena belum pernah memenangkan Liga Champions. Nah, beda cerita nih sama Presiden La Liga yang menyebut Ansu Fati lebih baik dari Kylian Mbappe. Presiden Bayern Munchen Uli Hoeneß mengejek Manchester City dan PSG. Hoeneß mengejek kedua klub tersebut karena nggak pernah menjuarai trofi Liga Champions. Hoeneß bilang kalau status klub kaya nggak menjamin mereka bisa menjuarai trofi si kuping besar. Selain itu, Hoeneß menilai kalau keduanya sudah merusak bursa transfer. Pasalnya, Manchester City dan PSG kerap mendatangkan pemain dengan harga selangit. Presiden La Liga Javier Tebas menyebut kalau Ansu Fati berada satu level lebih baik dari Kylian Mbappe. Pasalnya, Ansu Fati tampil apik di lini depan skuad Blaugrana. Walaupun masih berusia 19 tahun, pemain keturunan Guinea Bissau ini tampil gacor dan sudah mencetak banyak gol. Sampai saat ini, Ansu Fati sudah mencatatkan 51 laga dengan menorehkan 17 gol. Tebas sendiri merasa senang sekaligus lega. Alasannya karena sepak bola Spanyol masih punya pemain muda berkualitas. Andres Iniesta dikabarkan tertarik untuk kembali memperkuat Barcelona. Kabarnya Iniesta ingin mengikuti jejak mantan rekan setimnya yakni Dani Alves. Sebelumnya bek asal Brazil ini telah resmi kembali ke Blaugrana. Akan tetapi peluang Iniesta untuk kembali ke Camp Nou diprediksi bakal sulit. Pasalnya gelandang berusia 37 tahun ini masih terikat kontrak jangka panjang dengan Vissel Kobe. Kontrak Iniesta sendiri baru akan berakhir di tahun 2024. Berita selanjutnya, Sergio Aguero membantah bakal pensiun dini dari dunia sepak bola dan mengaku sudah pulih. Nah, kita jauh ke Inggris, ada berita dari Frank Lampard yang menolak tawaran untuk melatih Norwich City. Striker anyar Barcelona Sergio Aguero akhir-akhir ini kerap diberitakan bakal pensiun. Sebelumnya Aguero didiagnosa mengalami masalah pada irama jantungnya. Akan tetapi Aguero membantah rumor tersebut. Dalam unggahan Twitter pribadinya, Aguero bilang kesehatannya saat ini sudah mengalami kemajuan. Aguero bahkan memastikan kalau dirinya nggak akan pensiun dalam waktu dekat. Norwich City tengah mencari pelatih baru. Sebelumnya klub berjuluk Canaris ini resmi memecat Daniel Farke dari kursi kepelatihan. Farke dipecat akibat rangkaian buruk yang diderita oleh Norwich. Oleh sebab itu, Frank Lampard disebut menjadi kandidat kuat sebagai pengganti Farke. Tetapi sayang, niat Norwich untuk mendaratkan Lampard tinggal angan-angan saja. Pasalnya mantan pelatih Chelsea ini menolak untuk menjadi pelatih Norwich. Lampard bilang kalau menukangi Norwich adalah beban yang cukup berat. PSSI merespons keinginan pelatih Sintayong yang ingin mendatangkan pemain keturunan dari luar negeri. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan ini telah mengajukan 4 nama. Dari 4 nama tersebut terdapat nama Sandy Walsh dan Jordi Amat. PSSI disebut bakal membantu Sintayong untuk mewujudkan keinginannya. Kabarnya Ketua PSSI Muhammad Iriawan bakal melaporkannya kepada pemerintah. PSSI juga meminta kepada pemerintah agar mempercepat proses naturalisasi. Hakim Ziyech ingin hengkang dari Chelsea karena kesulitan mendapatkan menit bermain. Nah, serupa juga nih dengan Gianluigi Donnarumma yang ingin hengkang dari PSG karena harus bersaing dengan Keylor Navas. Bersumber dari media Bild, Hakim Ziyech dikabarkan ingin hengkang dari Chelsea. Pasalnya pemain asal Maroko ini jarang mendapatkan tempat di skema Thomas Tuchel. Padahal sebelum kedatangan Tuchel, Ziyech selalu tampil reguler di skuad The Blues. Sementara itu kabarnya sudah ada 2 klub Eropa yang berminat untuk mendatangkan Ziyech.
Dua klub itu adalah Ajax Amsterdam dan Borussia Dortmund. Akan tetapi keduanya bakal sulit memboyong Ziyech mengingat kontraknya baru akan berakhir di tahun 2025. Gianluigi Donnarumma dikabarkan sudah merasa nggak betah di PSG. Hal itu sudah dia rasakan sejak pertama kali merapat ke Parc des Princes. Sejak bergabung dengan skuad Parisiens, Donnarumma harus bersaing dengan rekan setimnya untuk mendapatkan tempat utama. Mantan kiper AC Milan ini harus bersaing dengan Keylor Navas. Akibatnya kiper asal Italia ini jarang mendapatkan menit bermain di skuad Parisiens. Tetapi walaupun begitu, Donnarumma yakin kalau dirinya akan tampil reguler. Terdapat satu aksi lucu yang terjadi pada laga Brazil kontra Kolombia. Saat itu di tengah-tengah laga, gelandang Brazil Fred kena gebok rekan setimnya sendiri. Momen kocak tersebut terjadi pada menit ke-13 pertandingan. Saat itu Casemiro yang berniat menghalau bola ke udara justru nggak sengaja mengenai wajah Fred. Video yang viral tersebut mendapat tanggapan beragam dari warganet. Nggak sedikit dari mereka yang justru mengolok-ngolok gelandang Manchester United tersebut. Dua pemain Indonesia Iner Sontani dan Ahmad Yani resmi bergabung dengan klub asal Bosnia. Sementara Kylian Mbappe membuktikan kehebatan dengan mencetak quad-trick ke gawang Kazakhstan. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, aku punya voucher gratis ongkir dari Shopee nih. Nah, buat kalian yang mau bisa klik link yang ada di kolom komentar di bawah. Lanjut! Dua pemain Indonesia Iner Sontani Putra dan Ahmad Yani resmi berlaga di Eropa. Mereka bergabung dengan klub kasta kedua Liga Bosnia yakni Herzegovina FK Željezničar Banja Luka. Kabarnya Banja Luka bakal mengontrak Iner Sontani dan Ahmad Yani sampai akhir musim ini. Seandainya tampil apik, Banja Luka bakal memperpanjang kontrak mereka selama 1 tahun. Sebelum bergabung ke Banja Luka, Iner Sontani sempat membela klub Timor Leste yakni Lalenock United. Sedangkan Ahmad Yani sempat ikut seleksi di AHPS Pati FC. Pada hari Sabtu kemarin, sejumlah supporter Manchester United melakukan aksi demo di Old Trafford. Dalam aksi demonya, mereka menuntut pemilik setan merah keluarga Glazer untuk mundur. Sementara itu, mereka menggunakan atribut berwarna hijau dan emas. Hijau dan emas sendiri merupakan warna asli MU sebelum berganti menjadi merah. Selain menuntut keluarga Glazer, mereka juga menuntut Ole Gunnar Solskjaer untuk mundur dari kursi kepelatihan. Timnas Prancis berhasil memetik poin penuh di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup D. Skuad Le Bleu mencukur Kazakhstan dengan unggul 8 gol tanpa balas. Pada pertandingan ini, Kylian Mbappe menjadi aktor utama kemenangan dengan mencatatkan quad-trick. 4 gol tersebut Mbappe lesakan pada menit 6, 12, 32, dan 87. Sementara 4 gol sisanya dicetak oleh 2 gol dari Karim Benzema, 1 gol Adrien Rabiot, dan 1 gol penalti dari bintang Atletico Madrid yakni Antoine Griezmann. Tambahan 4 gol membuat Mbappe berhasil menyamai pencapaian Eric Cantona di timnas Prancis. Sementara itu Prancis sudah kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 15 poin. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup E, Belgia berhasil meraih 3 poin. Kevin De Bruyne CS sukses menekuk Estonia dengan skor 3-1. Pada menit ke-11 pertandingan, Belgia sudah membuka keunggulan melalui gol Christian Benteke. Keunggulan tersebut bertahan sampai jeda turun minum. Lalu memasuki babak kedua, Yannick Carrasco berhasil menggandakan keunggulan Belgia. Tetapi sayang di menit ke-70, pemain Estonia Erik Sorga berhasil menjebol gawang Thibaut Courtois. 4 menit berselang, Hazard mencetak gol ketiga bagi Belgia sekaligus memperlebar jarak keunggulan. Hasil tersebut membuat Belgia kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 19 poin. Jadi kita masuk ke sesi baca-baca komen ini dari Ziandra. Kak, kira-kira siapa yang lebih jago, Lewandowski atau Harry Kane? Kalau menurut aku pribadi sih Lewandowski ya guys. Next dari Hewing Vido. Terus ditungguin channel ini dan ditonton terus. Buat kamu yang misalkan udah subscribe tapi belum nyalain loncengnya, mending nyalain biar gak ketinggalan video dari kita. Nah buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.